Ya, terima kasih kepada Wakazi TV yang memberikan waktu kepada saya untuk mengeksplorasi tentang sejarah klasik Jember. Jember pada masa klasik atau Hindu-Buddha merupakan suatu kawasan yang disebut oleh para ahli sebagai kawasan topografia sakra atau kawasan suci, pada mana Jember sudah bisa dieksplorasi pada masa awal, ya, ada klasik awal, klasik pertengahan dan klasik akhir. Pada klasik awal ini ada beberapa peradaban Jember yang sangat luar biasa sekali, ya. Misalnya saja tentang keberadaan patung Buddha Amarawati di kota Blater, ya, di mana patung Buddha Amarawati ini merupakan salah satu patung yang hanya ada 4 di Indonesia, ya. Di antaranya adalah patung Amarawati yang ada di Bukit Seguntang, patung Amarawati yang ada di Sempaga atau Sekedeng, Sulawesi Selatan, dan patung Amarawati yang ada di Kota Bangun, Kalimantan Timur. Nah, patung Amarawati yang ada di Jember ini ditemukan di kota Blater dan sempat diteliti oleh seorang sejarawan Prancis, Pierre Dupin, ya, yang kemudian hingga sekarang patung itu tidak diketahui sampai ada di mana keberadaannya. Ada kemungkinan juga berada di Leiden dan sebagainya. Namun keistimewaan dari patung ini adalah menunjukkan bahwa peradaban Jember sudah muncul pada sekitar abad ke-4 sampai ke-5 Masehi. Dan pada bagian-bagian patung itu seperti pada jubah terdapat jenis lipatan-lipatan seperti halnya peninggalan pada patung-patung jenis Hellas atau peradaban Helenisme di Yunani. Itulah kehebatannya. Jadi menunjukkan peradaban Jember tua sudah dimulai pada sekitar abad ke-4 di kawasan Blater. Nah, ini kemudian terhubung dengan kawasan masa klasik di Puger, tepatnya di Gunung Sadeng, di mana ada peradaban yang disebut dengan nama peradaban Langpia yang ditimbulkan oleh kerajaan, ya, suatu entitas kerajaan bernama Palukasi atau Baruyasi, yang menurut para ahli ini berasal dari suatu entitas kerajaan di Jawa Tengah, yaitu kerajaan Holeng yang diperintah oleh rajanya saat itu bernama Kien. Kemudian pindah ke Puger di Sadeng tepatnya, dan Langpia itu merupakan suatu tempat di pegunungan yang mana mengacu pada Gunung Sadeng dengan ketinggian 400, di mana raja saat itu bisa melihat laut, ya, keindahan laut dari ketinggian tersebut. Jadi bukit itu digunakan sebagai tempat bertamasa oleh para raja pada kala itu. Itulah, ya, yang menjadi penanda awal peradaban klasik di Jember, ya. Yang kemudian setelah itu timbullah peradaban-peradaban yang lebih tua lagi. Misalnya saja keberadaan prasasti batu gong di Rampi Buci. Kemudian dilanjutkan lagi pada peradaban di Congapan, ya, prasasti Congapan di daerah Karangbayat. Dan adalah bahkan yang terbarukan adalah penemuan prasasti di Keranjingan, ya, prasasti Langsepan dan prasasti Muktisari. Ini kira-kira pada masa setelah Medang Bumi Mataram, ya, yang mana peradaban-peradaban tua Jember selama ini telah dilupakan, ya, yang dianggap sebagai salah satu sisi Jember adalah daerah yang tidur dengan sejarahnya, pulas dengan daerah sejarahnya. Padahal di sini kita melihat bahwa masyarakat lokal jenis Jember sudah tercipta berdasarkan konsep dari topografi sakra tadi, seperti itu. Artinya begini, pada peradaban belakangan yang lebih muda seperti Jember era pertengahan, pada masa kerajaan Majapahit, ya, atau Lamajang Tigang Juru, kemudian sampai pada masa Majapahit akhir dan Blambangan Mola atau awal, seperti itu. Saya kira keterangan-keterangan tadi menunjukkan bahwa secara level, ya, keberadaan masyarakat klasik dengan berperadaban Hindu-Buddha sudah banyak ditulis oleh para ahli, ya, yang mengadakan penelitian di Jember seperti halnya Kodes, kemudian Berg, kemudian Brandes dan sebagainya. Artinya bahwa setelah itu era kerajaan klasik sampai berakhir pada masa Blambangan Mola di sekitar abad ke-17, yaitu di daerah-daerah seperti Kuto Kedaung dan Kuto Sembara, seperti itu, Mas. Nah, dari keterangan dan ulasan saya tadi, Jember adalah memiliki peradaban yang sangat luar biasa, di mana selama ini belum pernah dieksplor secara lengkap. Akan tetapi dari buku saya, Babat Bumi Sadeng, ini telah diketahui bahwa Jember mempunyai peradaban yang sangat lengkap mulai masa Nirleka atau prasejarah hingga masa
kolonial ya, yang bisa diekspor dan bisa didapatkan dengan sumber-sumber yang sangat melimpah dan peninggalan-peninggalan arkeologis dan juga peninggalan-peninggalan berupa referensi-referensi atau catatan-catatan kuno. Artinya masyarakat Jember ya sekarang ini tidak perlu lagi merasa kehilangan arah sejarah, kehilangan sejarah masa lalunya, tidak perlu merasa minder dan sebagainya, dan harus punya identitas yang lebih kuat dengan adanya keberadaan sejarah Jember yang lebih lengkap seperti ini. Dan ini mungkin pada episode berikutnya bisa kita sambung. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada WKJ TV yang mana telah memberikan waktu kepada saya. Demikian cukup keterangan saya di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya Rahayu.